yang mau ajakin Magic Fivers? Ikutin cerita baru Magic Five Season 4 episode 732. Lebih menegangkan, lebih seru, dan yang pasti bikin Magic Fivers semakin baper. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Naura yang menyelamatkan Rasya. Hampir aja Rasya celaka Magic Fivers. Melihat keberadaan Stefani membuat Gibran jadi senang. Bahkan Gibran melindungi Stefani agar dia tidak celaka. Awas! Awas! Apa lagi sih Magic Fivers? Ratu ilmu kegelapan membuat kebocoran gas. Sampai-sampai Magic Five terkena ledakannya. Sepertinya Abi Fajar juga mendapatkan pertanda deh. Aduh, ada apa ini Magic Fivers? Kenapa tanda lahir Magic Five ada di langit? Dan tiba-tiba satu persatu kekuatan Magic Five kembali lagi seperti semula. Maksudnya apa ya Magic Fivers? Seperti petunjuk yang didapatkan Abi Fajar. Kenapa tadi gue emosi banget sih? Ya ampun, ledakan apa itu? Astaga, untung gue selamat. Ini aneh, bener-bener aneh. Kenapa gue bingung? Kok bisa dengar lagi sih suara hati orang? Kekuatan gue balik ya? Masya Allah, benar-benar keren banget Magic Fivers. Kekuatan lama mereka sudah kembali satu persatu. Naura yang bisa mendengar suara hati orang lain. Rasya yang kuat banget. Gibran yang bisa hipnotis. Kepintaran Irsyad. Dan bahkan Adara yang bisa hilang. Naura! Oh my god! Itu ngancurin batu tuh. Sya, kenapa ya? Tadi kok aku bisa dengar suara hati orang lagi kayak aku dulu? Hah? Ini kalau ada ledakan lagi gimana? Bahaya nih Kalve. Kamu sih ngajakin kita ke sini. Lah, terus kenapa kamu mau? Tahu lu gimana sih? Kamu yang ngajak kan? Nanti kalau kita kena ledakan gimana? Terus jadi nyalain gue semua ini? Iya, masalah lo. Iya, emang salah lo. Gimana sih? Tenanglah, anggaplah semua baik-baik saja. Udah yuk, pergi yuk. Lah! Kok? Wow! Gibran? Gue nggak tahu. Wow! Itu gue refleks doang. Wow to the wow! Ini tuh bukannya kekuatan lama ya? Apa jangan-jangan? Udahlah, kekuatan lama ntar aja kita omongin. Sekarang kita fokus pada apinya aja dulu. Oke. Gue bingung gimana caranya. Sebentar guys, Dar, tolongin gue.
kekuatan Surichat balik lagi. Kita bisa bikin kayak gini dengan alat-alat seadanya. Ya contoh aja, lu juga, gua juga. Gua juga. Alat gua. Gue coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. 3. Ada, Ra. Lu nggak terlihat. Invisible. Gua hilang. Oh my god. Dia bisa ngilang. Kan, buktinya Gibran bisa menghipnotis orang-orang yang melihat Adara saat dia bisa hilang. Miss Magic jadi ikut seneng. Bisa-bisanya ya Magic Fivers kalau Gibran malah merhatiin Stefani. Tapi Stefani malah lebih milih buat pergi bersama Boy. Miss Magic jadi kasihan sama Gibran. Gara-gara kejadian itu, Gibran sama Stefani sama-sama kepikiran kan. Habisnya sih mereka sama-sama gengsi. Bisa pas gitu ya Magic Fivers. Elon dan Abi Fajar berada di rumah sakit yang sama. Dan Elon mengundang Abi Fajar dan Magic Five ke rumahnya. Di lain sisi, seluruh siswa sangat amat berduka atas kehilangan satpam sekolahnya. Dan lagi-lagi Magic Fivers, kedatangan 2G dan 2H seperti berpengaruh gitu deh. Kekuatan Magic Five tiba-tiba tidak bisa digunakan. Mereka nggak bisa apa ya, datangnya pelan-pelan. Itu malu emang. Suara motornya bikin kacau aja. Emang ya, mereka itu pada gak tahu sopan santun. Loh, kok tiba-tiba hening? Kok gak bisa dengar suara hati orang? Ini apa kekuatan gue hilang? Alat gua tiba-tiba getar. Aduh, ini lagi Magic Fivers. Sepertinya anak dari satpam sekolah mereka terpengaruh sama ilmu kegelapan Reza. Lo sadar gak sih, Dit? Orang yang datang ke sini tuh mereka nggak peduli bener-bener sama lo dan bokap lo. Coba inget-inget lagi deh. Pas waktu bokap lo masih hidup, ada nggak mereka bantu lo? Nggak ada kan? Coba ingat lagi juga. Pengen minjem uang ke yayasan tapi yayasan tolak mentah-mentah. Bener kan? Ya gue tahu itu emang karena udah jadi rahasia umum sih. Padahal kan uangnya itu buat uang sekolah lo juga kan. Jadi lo coba pikir baik-baik lagi. Mereka itu gak bener-bener peduli sama lo. Tuh kan, tiba-tiba aja dia jadi emosian dan menyerang para orang-orang yang ngelayat. Bahkan kepala sekolah juga didorong. Gak usah sok sedih, gak usah sok peduli sama bokap gua, sama gua. Hah? Pas bokap gua masih hidup, ada nggak kalian semua peduli? Enggak kan? Kalian sibuk sama urusan kalian masing-masing, tau nggak? Hah? Adit, kamu yang tenang ya nak ya, kamu yang sabar. Jangan seperti inilah. Almarhum bapak kamu juga nggak ingin kamu seperti ini. Jadi kamu ikhlasin ya, ikhlasin semuanya, kamu yang tegar. Adara berusaha memindahkan aura jahat dari tubuh temannya itu, membuat temannya sadar. Fix banget deh, dia terpengaruh sama ilmu kegelapan. Makanya dia jadi kebingungan.
Kok kalian semua ada di luar? Terus kenapa kayak ketakutan gitu? Apa yang terjadi? Lu kenapa sih? Kayak kesurupan tau gak? Kamu gak ingat apa yang terjadi? Bener-bener ya, 2G dia malah ngatain Adara coba. Karena dia pingsan setelah menolong temannya. Kekuatan lama Magic 5 sudah kembali, membuat mereka semua bingung. Dan tiba-tiba, buku sakti memberikan mereka petunjuk. Kan petunjuk. Kalau kayak gini pasti buku sakti. Men, mau baca dulu ya, men. Sabar, men. Yang lama kembali, yang lalu yang baru pergi. Dia yang bisa membaca aku adalah pembimbing kalian yang baru. Magic Fivers. Mbah Parno juga menemui Magic 5 untuk memberi penjelasan. Tapi tiba-tiba Mbah Parno malah pergi gitu aja. Maksudnya apa ya Magic Fivers? Kalian akan bertemu dengan pembimbing kalian selanjutnya. Hah? Mbak ini cuma mau berpesan sama kalian berlima ini, ya. Kalian harus lebih berhati-hati. Karena yang kalian hadapi kali ini lebih berbahaya dengan yang kalian hadapi sebelumnya. Kejahatan kali ini bukan kejahatan biasa yang bisa dikalahkan dengan kebaikan. Bukan itu. Tapi kali ini kalian harus melawan diri kalian sendiri dan orang-orang terdekat kalian. Tapi percayalah, kalian gak usah bingung, tenang saja. Kenapa? Kalau kalian berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah semuanya akan selamat. Tapi bila kalian salah sedikit saja melangkah, bisa-bisa kalian akan mati. Tolong kasih tahu kita semua, Pak. Sebenarnya apa yang kita hadapin sekarang, Pak? Kalian ikutin saja garis takdir yang sudah ditentukan buat kalian berlima ini. Ya. Takdir. Buat kita maksudnya gimana, Pak? Pas banget kan kedatangan Abi Fajar saat Mbah Parno pergi dan mengajak Magic 5 untuk pergi ke rumah Elon. Dan lagi-lagi Magic Fivers, Abi Fajar harus meminta petunjuk kepada Mbah Parno terkait hal yang harus dia lakukan. Ayah akui Fajar, jurus silat kamu sudah mulai meningkat. Tapi kamu harus tetap ingat, bila jiwa kegelapan pertama sudah menemukan rumah, sudah tiba waktunya. Kamu harus siap. Apa yang Fajar harus lakukan ya? Fajar butuh bimbingan dari ayah untuk menjaga kelima anak itu. Fajar benar-benar tidak tahu apa yang harus lakukan sekarang. Oh, Magic Fivers, gaswat banget gak sih ini? Ratu Kegelapan udah memiliki jiwa yang lain. Loh, ada apa ini Magic Fivers? Kenapa tiba-tiba tenggorokan Adara jadi sakit gitu? Bahkan Naura mendapatkan penglihatannya. Apalagi tanda lahir Magic 5 yang lain juga jadi sakit. Kondisi pasien semakin lama semakin memburuk dan sepertinya hidupnya tidak akan lama lagi.
Aduh, tangan gua. Abi, tolongin anak Abi. Panas. Abi, tolong Abi. Jangan pusing. Jangan, aduh. Panas. Abi! Abi, tolongin! Abi Fajar yang melihat tanda lahir tiba-tiba diberikan petunjuk sama buku sakti. Makanya cowok-cowok Magic 5 jadi heran. Siapa Abi Fajar sebenarnya? Guys, Buku sakti. Abi Fajar kan? Abi Fajar bisa pegang buku sakti. Kekuatan menyerap emosi dan penyembuhan akan membawa detik-detik kehidupan terkuras. Bersiaplah untuk kehilangan yang sangat dalam. Satukan tangan dan hati bertahu. 5 jiwa kebaikan dan penjaga hati akan meredakan penderitaan, tapi bukan menghalangi. Abi! Abi. Kok Abi bisa megang buku sakti? Bukan cuma bisa megang doang. Tapi kayaknya Gibran ngedengar kalau misalnya Abi bisa baca buku sakti. Abi, Tulisnya yang ada di buku sakti sama persis kayak yang tadi Abi sebutin. Sejak kapan Abi bisa megang buku sakti? Bahkan Abi bisa ngebaca, Bi. Abi itu sebenarnya siapa sih? Apa jangan-jangan selama ini Abi udah tahu kalau soal buku sakti itu ada? Melihat keadaan Adara, Magic 5 dan Abi Fajar berusaha berdoa dan menyatukan kekuatannya. Abi Fajar nggak tahu aja kalau Naura melihat dirinya yang menggunakan jubah. Alhamdulillah Magic Fivers, Adara sudah kembali pulih. Tapi tetap aja, Magic 5 semua minta penjelasan soal siapa Abi Fajar sebenarnya. Mereka semua jadi kaget mengetahui kenyataannya. kalau Abi boleh jujur sama kalian semua, Abi itu sebenarnya anaknya Mbak Parno. Hah? Bapak Parno? Sebentar, Abi lagi nggak bercanda kan? Abi lagi ngomongin kita semua kan di sini? Ya Abi nggak bercanda, Abi beneran rahasia. Dan mulai sekarang, Abi ditugaskan sama Mbak Parno untuk melanjutkan tugasnya yang dulu. Untuk membimbing kalian semua. Berarti Abi udah tahu dong siapa kita semuanya. Ternyata Abi Fajar sudah mencari tahu tentang Magic 5 satu persatu sebelumnya. Itu semua sesuai petunjuk dari Mbak Parno. Termasuk soal 5 lingkaran merah yang ada di langit. Abi tuh
melihat dan merasa ada petanda. Pada saat Abi di masjid, Abi itikaf. Abi keluar, ada lingkaran 5 api seperti meteor, melayang, berputar, dan hampir menghantam bumi. Astaghfirullahaladzim. Apa ini sebuah pertanda? Waktunya sudah hampir tiba. Mendekatlah ke 5 jiwa kebaikan. Dan jaga mereka. Karena penglihatan Naura membuat Naura jadi kepikiran. Untungnya ada rahasia yang menguatkan Naura. Lagi-lagi Magic Fivers. Abi Fajar mendapatkan petunjuk dari Mbak Parno. Sepertinya mereka benar-benar akan menghadapi bahaya. Dia bisa meredakan rasa sakit, bahkan bisa menyerap emosi gelap dari orang lain. Tapi itu juga berarti bahwa sedikit demi sedikit nyawa Adara akan terkikis habis. Setiap dia menyerap penyakit orang lain, berarti dia sedang mengorbankan jiwanya sendiri, hidupnya sendiri. Apa benar seperti itu, Ayah? Coba kamu lihat rumput di lukisan itu. Itu seperti nyawa Adara. Setiap dia menyerap penyakit orang lain, maka bagian rumput yang mati dan yang hitam itu akan lebih meluas lagi. Dan bila sepenuhnya sudah menghitam, Adara akan meninggal. Ya ampun, gemes banget deh Magic Fivers. Magic Five menyambut kepulangan Dika. Ya walaupun kebahagiaan mereka harus disambut canggung sama Adara. Miss Magic gak tega melihat cinta Adara dan Dika yang harus berakhir canggung kayak gini. Loh Magic Fivers. Ternyata Dika masih belum menyerah dengan cintanya untuk Adara. Makanya dia mengajak untuk memulai hubungannya dengan cara backstreet. Sorry, Dar. Karena kenyataan itu. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku akan putusin buat berjuang buat kamu. Walaupun kita backstreet. Backstreet? Dalam sunyi tanpa suara, walau dekat sulit ku gapai. Jadi di depan Abi atau saudara-saudara kita nggak ada hubungan sama sekali. Biasa aja. Tapi hasilnya kita pacaran. Aku jatuh cinta dalam Dik, tapi kalau kayak gitu kan sama aja kita bohongin Abi sama saudara-saudara kita. Ya nggak ada cara lain, Dar. Cuman cara ini doang yang kita bisa berjuang cinta kita. Kamu nggak ingat pas aku koma? Kamu sempat janji sama aku kalau kamu nggak bakal tinggalin aku dan bakal ada di sisi aku. Pokoknya jangan ambil Dika. Ya aku janji sama kamu kalau kamu bangun aku selalu ada di samping kamu. Kamu tuh dari mana? Kamu kan dalam keadaan koma. Kok kamu bisa tahu? Aku di antara hidup dan mati. Mungkin karena itu aku jadi kayak bisa mimpi dan ngerasain kesedihan kamu. Please, Dar. Kamu mau ya? jatuh cinta. Kayaknya nih, masing-masing Magic Five lagi berusaha melatih kekuatan lama mereka lagi deh. Tapi tiba-tiba aja mereka harus pergi karena mendapatkan pesanan. Kali ini Dika ikut kembali untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tapi Magic Fivers, kok bisa gitu ya?
Tiba-tiba Gibran dan Irsyad malah menemukan foto Gibran. Jangan disentuh, jangan disentuh, jangan disentuh. Jangan disentuh. Foto gua kan itu. Kok bisa orang nyimpen foto gua? Kan gue juga takut jadinya ya. Gibran, lo kenal sama orang yang punya rumah ya? Enggak. Ini kok ada namanya? Bukan. Iya, gimana caranya gua kenal? Iya, dengan ini foto lu banyak banget. Ya udah. Dia yang kenal gua yang gak kenal dia. Enggak, lo lupa kali. Coba ingat-ingat. Enggak ada. Terakhir ya, orang yang obses sama gua itu cuma Hana. Dan itu menyeramkan. Oke. Ternyata rumah itu milik Stefani Magic Fivers. Tuh kan, Stefani jadi kaget melihat keberadaan Irsyad dan Gibran di rumahnya. Nah, buat Magic Fivers yang penasaran, jangan lupa untuk tonton terus Magic Five setiap hari di Indosiar. Atau tonton tayangan ulangnya di video. Sampai jumpa di update selanjutnya. Salam Peace Magic.